Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Mari kita akan belajar tentang bagaimana cara mengi'rab, ya. Apa itu i'rab? Kita harus kenal terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan i'rab, ya. Kita akan masuk, marilah kita mulai belajar kita dengan bersama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbalah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu i'rab. Secara bahasa dalam ilmu nahwu, i'rab adalah perubahan harokat akhir kata yang disebabkan perbedaan amil yang masuk baik secara lafadz maupun muqaddarah. Muqaddarah di sini yang dimaksud adalah dikira-kira ataupun jelas, ya, secara lafadz nampak maupun dikira-kira. Sedangkan yang dimaksud dengan amil adalah faktor penyebab yang masuk di dalamnya. Ada yang amilnya masuk kepada isim berupa huruf jar menjadi ilal madrasati. Maka al madrasati di sini dibaca kasrah karena kemasukan amil berupa huruf jar. Ya. Sedangkan harokat ilal madrasati sangat nampak dengan kasrohnya, maka berarti secara lafadz terlihat, tidak dikira-kira. Itu adalah istilah i'rab dalam ilmu nahwu. Kemudian istilah i'rab dalam pengertian ilmu i'rab adalah penjelasan atau penjabaran mengenai kedudukan setiap kata dalam kalimat baik secara ilmu nahwu maupun ilmu shorof. Artinya dibedah setiap kata baik dari sisi kedudukan maupun posisi ataupun yang lainnya. Maka kalau kita istilahkan bagaimana cara mengi'rab, berarti bagaimana kita menjabarkan setiap kata dalam kalimat. Ya, insyaallah bisa dipahami. Jadi ada dua istilah. I'rab dalam ilmu nahwu adalah perubahan harokat akhir kata. Sedangkan i'rab dalam ilmu i'rab adalah penjabaran setiap kata dari sisi kedudukan dalam ilmu nahwu maupun ilmu shorof. Sebelum kita masuk pada inti dari ilmu cara mengi'rab, kita harus mengenal terlebih dahulu istilah-istilah dalam i'rab. Yang pertama ada mahallun, kedudukan kata. Nah, kedudukannya katanya apa ini? Ya, rafa, nasab, jar, jazm, ya. Kemudian ada ad-dhahirah, secara jelas, nampak, ya. Kemudian marfu'un dibaca rafa, mansubun dibaca nasab, majrurun dibaca jar, madzumun dibaca jazm. Ya, istilah-istilah ini harus kita pahami terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam ilmu bagaimana cara mengi'rab dengan cara yang mudah. Kemudian ada istilah yang lain seperti alamatu atau al-alamah, tanda. Tanda rafa'nya apa? Ya, alamatu raf'ihi dan seterusnya. Mabniyun, tetap, tidak berubah. Contoh huwa, maka selamanya menjadi huwa, tidak bisa menjadi huwi atau sebagainya. Al-muqaddarah, dikira-kira, ya. Dikira-kira maksudnya adalah tidak nampak. Ibarat seorang berpangkat polisi, dia tidak memakai baju polisi tapi memakai baju preman, ya. Itu dikira-kira saja, tapi kedudukannya tetap dia sebagai polisi. Ini hanya untuk analogi, untuk mempermudah kita. Yang kedua adalah, yang berikutnya adalah domirun muttasilun, domir yang tersambung, ya. Domirun munfasilun, domir yang terpisah. Ini maaf ada kesalahan penulisan. Domir muttasil itu contohnya adalah dorobtu, ya. Dorobna. Nah, ini tuh di sini saya telah memukul. Domir yang tersambung, dia bersambung dengan kata sebelumnya. Sedangkan domir munfasilun adalah domir yang terpisah. Contoh
huwa, huma, hum, dan seterusnya. Ini adalah domir yang terpisah. Ini ada kesalahan penulisan, saya perbaiki. Ya, domir yang terpisah. Ya, kita hapus ini, kita coret. Ya, oke. Kita lanjutkan. Urutan dalam mengi'rab sebuah kata pada isim terlebih dahulu ya, pembahasan kita kali ini. Perhatikan, isim itu berarti kata benda atau kata sifat dan sebagainya ya, dalam pengertian ilmu nahwu tentunya. Ja'a Zaidun, maka yang kalimat isim adalah Zaidunnya. Nanti pembahasan urutan mengi'rab pada fiil kita bahas juga setelah slide ini. Untuk pada isim, yang disebutkan pertama kali adalah posisinya. Apakah dia sebagai fa'il, sebagai subjek, atau maf'ulun bih, atau sebagai objek, atau mubtada, isim yang di awal kata. Ya, kalau Zaidun di sini sebagai fa'il ya, maka yang disebutkan pertama adalah posisinya. Dia posisinya sebagai fa'il. Kemudian yang kedua adalah kedudukan. Kedudukannya ya dalam i'rab itu ada 4, rafa, nasab, jar, jazm, atau dalam ungkapan atau istilah yang biasa digunakan dalam ilmu i'rab, marfu'un, mansubun, majrurun, majzumun. Ya, marfu'un dibaca rafa, berarti fa'ilun marfu'un, kedudukannya sebagai fa'il, posisinya berkedudukan rafa. Ya, wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya. Kemudian yang ketiga adalah tanda rafa'nya ad-dhammah ad-dhahirah. Ya, yakni dhammah yang jelas. Ya, di sini dhammah sebagai tanda daripada i'rab rafa. Fi akhirih, di akhir kata. Yang berikutnya adalah sebabnya, li'annahu ismul mufrad, karena disebabkan atau letaknya ada di isim mufrad. Ini adalah yang keempat. Untuk memudahkan adik-adik dalam pemahaman ilmu nahwu, kemarin sudah menjabarkan atau menjelaskan, mengistilahkan contoh rafa itu dia berkedudukan ibaratnya sebagai seperti polisi ya. Contohnya Zaidun ya, kedudukannya rafa sebagai polisi ya. Kemudian tanda rofaknya dia memakai topi yang sangat nampak, ya kan? Ya, tanda rofaknya. Kemudian posisinya dia sebagai polantas, polisi lalu lintas, ya, karena dia tandanya dia memakai topi. Sebabnya dia ada di jalan raya, ya, umpama contohnya seperti itu. Ini hanya untuk analogi, ya. Jadi jangan bingung membedakan antara kedudukan maupun posisi, ya. Mungkin kedudukan ini sebagai profesi, ya, posisinya bisa sebagai polantas, sebagai intel dan sebagainya kalau dalam kepolisian, ya. Oke, kita lanjutkan. Itu adalah untuk urutan i'rab pada isim. Sedangkan pada fiil, ya, kita disebutkan di sini jaa fi'lun madid, fi'il madhi mabniyun 'alal fathi, mabni di atas fathah. Ingat, fi'il madhi selalu mabni di atas fathah kecuali bertemu dengan penyebab yang lainnya, ya, seperti domir rafa, dorobtu, maka mabni di atas sukun, ya, tergantung bagaimana fi'il madhi tersebut bertemu dengan siapa. Maka jaa di sini karena nampak fathah maka mabniyun 'alal fathi. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah urutan i'rab pada fi'il madhi. Ya, kita kasih contoh. Urutannya yang pertama adalah bentuk sigotnya. Ya, perhatikan. Sigotnya apa? Bentuknya adalah fi'lun madin. Contoh di sini, ra'aitu Zaidan, saya melihat Zaid. Saya melihat Zaid. Maka Zaid di sini sebagai objek, ya, sebagai objek. Saya melihat Zaid. Yang melihat atau pelakunya adalah saya.
Oke, kita jabarkan dari ra'aitu. Yang kita bahas dalam i'rab fi'il madhi yang pertama adalah bentuk sigotnya terlebih dahulu. Apakah dia fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr dan sebagainya. Nah, contoh ra'aitu asalnya ra'a yara. Maka ra'aitu fi'lun madhin mabniyun 'ala sukun, mabni di atas sukun. Karena apa? Karena bertemu dengan domir tak mutasil. Kemudian kita jabarkan lagi taknya, kita i'rab. Jadi pertama itu kalau dalam ilmu i'rab untuk fi'il madhi yang pertama adalah sigotnya, ya. Kemudian mabni di atas sukun, ya kan? Kemudian baru domirnya kita i'rab, ya. At-ta'u domirun muttasilun, ya. At-ta'u domirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi, ya. Mabni di atas dhamma, ra'aitu, ya. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Baru setelah itu disampaikan kedudukannya di kedudukan sebagai rafa, posisinya sebagai fa'il. Ya, ini urutannya. Maka kalau kita i'rab ra'aitu, ya, ini kita yang ketiga saya posisikan dulu fi mahalli raf'in fa'ilun. Ra'aitu fi'lun madhin mabniyun 'ala sukun. At-ta'u dhamirun muttasilun, domir yang tersambung, ya. Ini ada domir tersambung, ra'aitu mabniyun 'ala dhammi, ya. Mabni di atas dhamma karena nampak dhammanya jelas. Fi mahalli raf'in, masih ingat tadi ada istilah mahal, berkedudukan rafa, sebagai posisinya sebagai fa'il. Fi mahalli raf'in fa'ilun. Oke, kita akan coba praktek, ya. Ini akan kita bahas anwa'ud dhamir next saja karena waktunya terlalu singkat untuk di video kali ini. Oke, kita coba i'rab dhahaba Muhammadun ilal madrasati. Dhahaba, tadi ingat yang pertama yang disampaikan adalah bentuk sigotnya fi'lun madhin mabniyun 'alal fathi, langsung, ya. Kemudian Muhammadun posisinya fa'ilun, berkedudukan marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Baru sebabnya dia tandanya dhammah yang nampak karena dia sebabnya adalah isim mufrad, ya. Letaknya, sebab atau letaknya, ya. Atau letaknya boleh. Ini hanya untuk memudahkan istilah, ya. Li'annahu ismul mufrad. Ila, ya, ini harfu jarrin, ya. Ini adalah huruf jar mabniyun 'ala sukun, ya. Di sini jelas ila ini tetap. Maka kita harus jelaskan juga mabni di atas sukunnya. Maka ila harfu jarrin mabniyun 'ala sukun. Al-madrasati, ingat posisinya terlebih dahulu apa? Dia isim, maka ismun kedudukannya apa? Majrurun bi ila, dibaca jar sebabnya ila atau karena kemasukan huruf ila. Wa alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih. Alamat jarnya kasroh yang nampak di akhir kata. Li'annahu ismul mufrad. Oke, ya, insyaallah bisa dipahami. Kita lanjutkan. Ini contoh lagi. Ra'aitu tullaba, ya. Maka ra'aitu, ra'a fi'lun madhin mabniyun 'ala sukun, ya. Sukunnya nampak di sini, ya. Watta'u, baru kita beri taknya, domirun muttasilun, domir yang tersambung, mabniyun 'ala dhammi, mabni di atas dhamma karena untuk ana, ya. Ana ra'aitu, anta ra'aita, anti ra'aiti. Insyaallah tadi sudah paham. Kemudian baru kedudukan plus posisi. Ini contoh i'rab pada fi'il madhi, ya. Fi mahalli raf'in fa'ilun, berkedudukan rafa, posisinya sebagai fa'il, ya. Posisinya sebagai fa'il. Berkedudukan sebagai polisi, posisinya sebagai
polantas, semuanya polisi lalu lintas ya, ini untuk mempermudah. Kemudian at-tullaba ya sebagai maf'ul bi. Ya, maf'ul bi wajib dibaca nasab atau fathah. Maka maf'ulun bi posisinya terlebih dahulu mansubun wa alamatu nasbihi fadhatun dhahiratun fi akhirih ya fi akhirih li'annahu jam'ut taksir. Ingat, at-tullab ini jamak taksir, bukan isim mufrad lagi ya. Tergantung letaknya di mana atau sebabnya dia tandanya tersebut pakai letaknya di mana. Apakah isim mufrad, jamak taksir ataupun yang lainnya. Oke, insyaallah bisa dipahami. Kita lanjutkan. Oke, coba kita i'rab untuk praktek. Kita i'rab kalimat berikut ya. Katabtu ad-darsa. Katabtu. Kataba fi'lun maudin ya mabniyun ala sukun. Watta'u dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli raf'i fa'ilun. Ya, ad-darsa maf'ulun bih mansubun wa alamatu nasbihi fathatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Ya, contohnya ya, jalasa fi'lun maudin mabniyun 'alal fathi Muhammadun fa'ilun marfu'un wa 'alamatu raf'ihi dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Fi harfu jarrin mabniyun 'ala sukun. Al-masjidi ismun majrurun bi fi wa 'alamatu jarrihi kasratun dhahiratun fi akhirih li'annahu ismul mufrad. Oke, adik-adik ya. Ingat, kalau i'rabnya Ustaz simpulkan terlebih dahulu. Kalau i'rab pada isim, yang pertama disebutkan adalah posisi. Ya, posisinya, kemudian baru kedudukan, kemudian baru tandanya, yang keempat adalah sebabnya. Itu untuk isim. Sedangkan untuk fi'il, yang disebutkan pertama adalah sigotnya. Ya, kalau dia ada domir yang tersambung, baru domirnya ya sigot. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Sigot. Dan domirnya, domirnya, kemudian baru kedudukan serta posisinya. Ya, sigot, domir, baru kedudukan dan posisinya. Oke. Alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita bisa belajar secara online bagaimana cara meng'irab untuk materi tambahan di kelas program baca kitab untuk anak. Semoga kita diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.